Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Billy dan teman-teman yang sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pengertian paragraf, fungsi dari paragraf, dan syarat dari paragraf yang baik dan benar. Langsung saja saya persilahkan kepada teman saya yang akan menjelaskan pengertian paragraf. Saya Nunung Awalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Paragraf merupakan sekumpulan kalimat atau terdiri dari beberapa kalimat yang padu. Dikatakan padu karena paragraf memiliki beberapa kalimat yang tidak dapat dipisahkan, sehingga menjadi kesatuan yang utuh, yaitu terdiri dari kalimat pokok atau kalimat utama dan kalimat penjelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Angga Septianto akan menjelaskan kalimat pokok atau kalimat utama. Kalimat yang berisi masalah atau kesimpulan sebuah paragraf. Kalimat pokok atau kalimat utama merupakan istilah yang sama. Jadi kita bisa menggunakan salah satu kata antara istilah tersebut. Dengan kata lain, kalimat pokok atau kalimat utama berada pada inti atau hal utama dari isi paragraf atau informasi. Seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Najib. Saya di sini akan menjelaskan tentang kalimat penjelas. Kalimat pokok atau kalimat utama, kalimat yang berisi masalah atau kesimpulan sebuah paragraf. Jadi, letak dari kalimat penjelas yaitu beberapa kalimat, sisanya dari kalimat pokok atau kalimat utama yang telah ditentukan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ifrasi Fadlin. Saya akan membahas tentang fungsi paragraf yang pertama, yaitu fungsi paragraf bagi penulis. Nah, fungsi paragraf bagi penulis ada 5 fungsi. Yang pertama, paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman, yakni dengan memisahkan satu tema dari tema yang lain dalam teks. Fungsi yang kedua, paragraf merupakan wadah, yaitu untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis. Fungsi yang ketiga, paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran, yaitu yang berupa ide, sehingga tidak terjadi pencampuran di antara unit pikiran penulis. Yang keempat, penulis tidak cepat lelah dalam menyelesaikan sebuah karangan dan termotivasi masuk ke dalam paragraf berikutnya. Fungsi yang terakhir, yaitu paragraf dapat dimanfaatkan secara pembatas antara bab karangan dalam satu kesatuan yang koherensi, seperti bab pendahuluan, bab isi, dan bab kesimpulan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gifari Putra Perdana. Saya akan menjelaskan tentang fungsi paragraf bagi pembaca. Di sini ada beberapa bagian fungsinya. Pertama adalah dengan memisahkan atau menegaskan perhatian secara wajar dan formal. Nah, di sini maksudnya pembaca dapat dengan jelas memahami gagasan utama paragraf penulis. Yang kedua adalah pembaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh, sehingga dapat memperoleh informasi yang penting dan kesan yang kondusif dari karangan tersebut. Yang ketiga adalah pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragrafnya, karena tidak membosankan atau tidak melelahkan. Yang keempat, pembaca dapat belajar, yakni bagaimana cara menarik untuk menyampaikan sebuah gagasan dalam paragraf tulis. Yang kelima, pembaca merasa tertarik dan termotivasi, yaitu dengan cara menjelaskan paragrafnya, tidak hanya dengan kata-kata tetapi dapat juga dengan gambar, bagan diagram, grafik, dan kurva. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Teja Sukmana. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang persyaratan paragraf yang baik dan benar. Yang pertama, kesatuan, yakni suatu paragraf harus dibagi dengan satu pikiran. Satu pikiran tersebut diuraikan dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran yang jelas.
Hubungan satu pikiran dengan satu pikiran lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Rizky Nur Ramadhani akan menjelaskan persyaratan paragraf yang kedua. Kepaduan. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan memakai kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Saiful As'ad. Di sini saya akan menjelaskan persyaratan paragraf yang ketiga, yaitu metode pengembangan. Penggunaan metode pengembangan paragraf ini sebagai penjelasan gagasan utama paragraf. Metode yang digunakan ialah dari metode proses sampai dengan metode definisi. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be?